Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa untuk selalu kita sampaikan kepada kekasih dan teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarga, sahabat dan zuriatnya serta seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Anak-anak kami yang Ustadz sayangi, alhamdulillah hari ini Ustadz dikasih amanah untuk menyampaikan kultum singkat dengan tema berkah Ramadan. Namun sebelumnya Ustadz mohon maaf karena tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan kalian. Seperti yang kita ketahui bahwa penduduk dunia saat ini sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga virus ini segera berakhir. Berbicara tentang berkah, mungkin kata berkah sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kita mungkin sudah sering mendengar ungkapan-ungkapan seperti umur yang berkah, harta yang berkah, dan yang seumpamanya. Yang menjadi pertanyaannya, apa maksud dari kata berkah tersebut? Ustadz kutip dari pendapat Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Beliau mengartikan berkah sebagai ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Nah, artinya umur yang berkah bisa diartikan umur itu diisi penuh dengan kebaikan seperti ibadah dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan harta yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harta itu bisa dikatakan sebagai harta yang berkah. Yang mana dengan harta itu kita bisa membantu sesama yang sedang kesulitan, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena sangat banyak masyarakat yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Ditambah lagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita tahu bahwa semua amal yang bernilai ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwasanya semua amalan sunat pahalanya sama seperti amalan fardu pada bulan-bulan lain. Sedangkan amalan fardu yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, maka pahalanya dilipat gandakan sampai dengan 70 kali ganda. Makanya rugi sekali kalau kita menyia-nyiakan kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita waktu 12 bulan dalam setahun. Maka jika 11 bulan telah kita habiskan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, seperti misalnya bermain game bagi anak-anak ikhwan, baca novel percintaan bagi anak-anak akhwat, nonton drakor alias drama Korea dan lain-lain, maka di bulan Ramadan ini diusahakan untuk mengurangi. Kalau tidak bisa meninggalkan secara full, misalnya untuk bermain game dan nonton drama Korea, di bulan lain kalian bisa menghabiskan waktu 2 jam sampai 5 jam sehari. Maka diharapkan di bulan Ramadan ini dikurangin menjadi 30 menit atau maksimal 1 jam. Selebihnya bisa digunakan untuk menambah ibadah, misalnya seperti membaca Al-Quran, menambah hafalan, murajaah, sholat duha, berzikir, baca sholawat, dan ibadah-ibadah yang lain. Anak-anak kami yang Ustadz sayangi,
Baiklah, sebagai penutup kultum singkat ini, Ustadz akan menyampaikan beberapa keberkahan bulan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Di antaranya yaitu seperti yang sudah Ustadz jelaskan sebelumnya, bahwa semua amal ibadah kita yang dilakukan di bulan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan. Amalan sunat pahalanya menjadi seperti amalan fardu, dan amalan fardu pahalanya seperti 70 fardu di bulan yang lain. Di dalam sebuah riwayat hadis disebutkan bahwa bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada wangi minyak kasturi. Artinya apa? Dibandingkan semua parfum kelas dunia misalnya yang mahal-mahal dan bermerek, tetap tidak bisa mengalahkan bau mulut orang yang sedang berpuasa. Terakhir, keberkahan yang paling agung, yang paling besar dan yang tidak ada di bulan lain, yaitu adanya Lailatul Qadar atau malam Qadar. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Qadar, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin. Artinya malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau kita bisa beribadah di malam Qadar, maka seolah-olah kita telah beribadah selama kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Jadi kesimpulannya, untung benar. Nah, untung benar bilanya kita bisa beribadah di malam Qadar, yang mana pahalanya tadi seperti kita beribadah kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kapan datangnya malam Qadar itu? Di dalam beberapa riwayat hadis disebutkan bahwa malam Qadar itu terdapat pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Riwayat lain juga menyebutkan bahwa kita dianjurkan untuk mencarinya pada malam-malam yang ganjil. Malam-malam yang ganjil itu seperti malam ke-21, 23, 25, 27, dan 29. Namun tetap saja kita tidak bisa memastikan kapan waktunya. Jadi alangkah baiknya kalau kita bisa menghidupkan semua malam-malam bulan Ramadan ini dengan berbagai ibadah. Akhirnya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa beribadah di malam Qadar tersebut. Demikian kultum singkat dari Ustadz, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terakhir Ustadz mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami semua di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما فيه يكفي اللظى في حشايا رحمك يا ربي